Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kita pada pertemuan minggu ini akan melanjutkan materi bahasa Indonesia, terutama untuk minggu ini kita akan membahas tentang masalah keterampilan akademik ya, atau hal ihwal yang mungkin saja ini akan menjadi kebutuhan di semua prodi ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di semua prodi itu memang keterampilan akademik itu mutlak ya, mutlak diperlukan. Baik. Nah, untuk materi ini nanti diharapkan mahasiswa itu bisa mengembangkan dan menganalisis keterampilan akademis seperti mencatat, memparafrase, meringkas, dan serta dan menyintesis secara efektif ya. Nah, pertama tentang pencatatan ya. Pencatatan itu apa? Mencatatan itu ya mencatat atau melakukan aktivitas pencatatan hal-hal atau penulisan secara langsung hal-hal yang dianggap perlu dan penting dalam sebuah aktivitas akademik. Ya, kalau Anda misalnya mengikuti konferensi, seminar, ataupun perkuliahan, maka Anda perlu melakukan pencatatan, mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pemateri ya, apa yang sekiranya penting, nah itu dilakukan, dicatat. Ini sangat hal dasar atau keterampilan dasar yang sangat diperlukan. Nah, dalam konteks akademik itu mencatat itu wujud dari proses berpikir, hasil refleksi, dan mengarsipkan pernyataan atau mengarsipkan pengetahuan. Nah, di sana ada teknik linier, mind mapping, Cornell Note, macam-macam catatan termasuk charting, outlining, dan bullet point ya. Dan pencatatan itu sesungguhnya menjadi keterampilan yang ini ya, yang tidak hanya bisa dilakukan secara dalam atau melalui satu teknik saja, tapi juga banyak teknik ya, seperti mind mapping ya. Ada contoh mind mapping ya. Kita mencatat dengan membuat sebuah peta menghubung-hubungkan satu hal dengan hal lainnya, itu juga bisa ya. Nah, selain pencatatan itu ada namanya parafrase ya. Parafrase itu apa? Parafrase itu restatement atau membuat sebuah kalimat ataupun paragraf dari teks awal itu secara esensial itu sama, tetapi secara kebahasaan itu berbeda ya. Nah, kata parafrase itu ya kalau kita kulik lagi itu dari kata Yunani parafrasis ya. Itu artinya pengungkapan kembali, mengungkap kembali sesuatu yang diungkap oleh hal sebelumnya atau orang sebelumnya atau sebuah native atau sebuah seorang pembicara sebelumnya ya. Nah, ini parafrase ini banyak dilakukan terutama akhir-akhir ini ya. Kan ada alat-alat parafrase itu agar tidak terdeteksi oleh AI dan lain sebagainya. Nah, selain itu Anda okelah kalau pakai itu, meskipun itu ilegal ya, saran kami jangan dipakai, tetapi coba berlatih membuat parafrase secara manual, ya manual dalam arti tidak menggunakan teknologi AI maupun alat otomatisasi lainnya, tetapi memparafrase langsung dari otak kita sendiri-sendiri ya, itu.
Dan kalau kita lihat artinya apa parafrase itu ya pernyataan kembali sebuah kutipan atau sebuah informasi dari sumber lain tetapi dengan kata dan struktur kalimat yang berbeda ya. Namun makna aslinya, esensi dari kata maupun kalimat maupun paragraf itu tetap ya, tetap sama. Ada beberapa jenis parafrase yang dapat kita praktikkan nantinya. Itu ada leksikal, gramatikal, ide, dan parafrase total ya. Pertama kalau kita lihat ya, parafrase leksikal, kemudian juga parafrase ini gramatikal, ini lebih kepada bagaimana kita mengubah, memparafrase, membuat sebuah kalimat maupun paragraf baru yang memang mengganti kata-kata ya dengan apa? Dengan sinonim. Ini sering dilakukan oleh alat-alat seperti AI ya. Termasuk ya gramatikal itu ya, iya. Tetapi kalau ide dan total itu berbeda. Dia mengganti secara keseluruhan dari kata dan kalimat, kata yang tersusun dalam sebuah kalimat maupun paragraf. Tetapi idenya tetap ada. Nah, kalau leksikal sama gramatikal biasanya ya, kalau leksikal ya mengganti dengan sinonim, ya. Jadi ada kutipan A, itu sinonimnya apa, diganti gitu aja. Kayak mirip dengan parafrasenya apa ya, kalau di AI itu ada, saya kok lupa jadi, Quillbot. Nah, Quillbot itu kan mengganti secara leksikal, sinonim-sinonimnya saja biasanya. Nah, kalau gramatikal itu menyusun dari subjek, predikat, objek menjadi predikat dulu, objek dulu, dan seterusnya itu bisa seperti itu. Selama tidak ini ya, tidak keluar dari batas-batas kepatutan dan keselarasan kebahasaan. Kemudian berikutnya itu kita juga perlu menguasai sebuah keterampilan namanya keterampilan meringkas. Keterampilan meringkas. Keterampilan meringkas itu mengekstrak ya, mengekstrak sebuah ide tertentu atau sebuah teks tertentu menjadi teks baru yang lebih padat, singkat atau concise. Ya. Nah, parafrase dan sintesis itu menulis ulang ide dengan kata-kata sendiri, kemudian ini salah satu bagian dari cara kita untuk meringkas atau mengekstrak sebuah teks akademik ya. Contohnya apa? Contoh gampangnya apa, Pak? Contoh gampangnya. Ya, kalau kita ingin membuat contoh gampangnya ya, misalnya ada satu buku besar atau satu buku induk atau dosen memberikan satu materi, katakanlah 10 halaman untuk dibaca ya, satu bab. Nah, itu kita bisa membuat ringkasan, mengekstrak ide dari satu paragraf, satu bab judul buku misalnya, atau satu bab dari sebuah buku. Itu bisa kita ekstrak. Caranya kita mencari ide-ide utamanya apa, tentu dengan membaca lebih dahulu ya. Poin-poin apa yang utama, katakanlah kita menemukan 5 hal. 5 hal bisa kita ekstrak, kita tulis ulang menjadi 5 paragraf misalnya ya. Nah, 5 paragraf ini tentu saja di dalamnya itu ada penyintesisan atau juga parafrase. Dan di dalamnya tentu kita perlu tetap membuat sebuah ini ya, catatan-catatan, misalnya ini di halaman sekian, ini di halaman sekian. Nah, itu kunci dari mengekstrak sebuah
sebuah teks ya, misalnya ada satu bab sendiri ya. Manfaatnya apa? Manfaat dari membuat ringkasan itu ya. Manfaatnya ya kita bisa memahami konten dengan cepat ya, dengan cepat dalam arti kita lebih paham daripada yang mungkin hanya dibaca secara keseluruhan, kemudian juga keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini tentu saja akan terbentuk ketika kita membuat sebuah tulisan baru dari ringkasan itu ya. Nah, kemudian mendorong kolaborasi dan pertukaran ide. Kolaborasi itu maksudnya kita bisa melakukan peringkasan dengan kolaborasi antar sesama, misalnya dengan satu bangku, satu kelas, misalnya dibagi satu buku, kamu kamu bagian ini, bab ini, saya bagian ini, bab ini. Nah, nanti bisa itu hasil ringkasannya itu di-share di kelas misalnya, oh di bab ini itu bercerita tentang ini, bab ini bercerita tentang ini. Jadi akan muncul pemahaman utuh terhadap sebuah materi ya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan atau meringkasan ya? Pertama ya, kan hapus trivia, maksudnya itu kita perlu membuat dari hal yang sangat banyak itu ya, misalnya satu buku atau satu bab. Dalam satu bab itu akan ada banyak isi ya. Isi dalam arti ada banyak hal yang dibicarakan. Nah, hal-hal itu kan biasanya akan banyak, dan di dalam yang banyak itu ada satu hal yang menjadi poin utama ya. Nah, kita perlu menghilangkan banyak hal atau trivia itu catatan fakta-fakta kan yang banyak ya. Dari teks itu kan ada banyak fakta, ada banyak hal-hal tambahan. Tapi ada satu poin yang biasanya itu menjadi utama yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Ya. Nah, ini perlu kita hindari poin-poin yang banyak itu, tetapi kita perlu menemukan hal utama, poin intinya. Fakta-fakta dan lain-lain itu kan contoh-contoh kadang ya. Ya, contoh-contoh itu boleh kita abaikan, tetapi apa sih poinnya? Oh, ini bicara tentang ini. Jadi gini, saya contohkan paling gampang ya. Surabaya saat ini mengalami cuaca ekstrim yang membuat banyak orang sakit. Nah, pada bulan Oktober, khususnya tanggal 25, ada sebuah kasus di mana mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya tiba-tiba satu kelas sakit semua dan mereka izin. Nah, apa poinnya kira-kira dari dua kalimat itu? Poinnya Surabaya ya, mengalami cuaca ekstrim yang menyebabkan sakit, yang dapat menyebabkan sakit. Udah, itu meskipun tadi ada contoh, ada. Nah, trivia itu yang tadi itu ya, fakta-fakta yang tanggal 25 itu memang fakta, tetapi kita bisa mengabaikan itu ya. Lalu hilangkan redundancy. Redundancy itu redundant. Redundant itu ya hal-hal yang sesungguhnya diulang-ulang ya. Diulang-ulang itu maksudnya biasanya ada sebuah teks yang setelah membicarakan hal itu dia membicarakan lagi. Nah, itu disebut lagi di teks berikutnya atau teks yang lain. Nah, redundant itu ya yang diulang-ulang itu ya
biasanya termasuk tidak hanya teksnya, tetapi ada hal-hal yang uh, misalnya tadi ya, kayak ekstrim, cuaca ekstrim. Nah, setelah memberikan contoh, itu dibahas lagi, cuaca ekstrim di Surabaya ini sudah berlangsung sejak, nggak perlu sebetulnya disebut lagi cuaca ekstrim. Ya, cukup menyebut misalnya um, cuaca di Surabaya memang gitu, dan nggak perlu langsung cuaca ekstrim gitu. Ada redundant hal-hal yang sifatnya itu mengulang-ulang, itu perlu dihapus. Generalisasi itu kita umumnya apa, lalu barulah kalimat dan topik yang seperti saya contohkan tadi. Surabaya mengalami cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan sakit. Nah, wes itu contoh gampangnya ya. Nah, jenis ringkasan akademik mana yang kita perlu gunakan dalam kebutuhan dan kepentingan kita? Ya, ringkasan itu harus informatif dan juga ada ringkasan yang sifatnya itu deskriptif. Yang informatif itu ya menyajikan kembali isi teks secara objektif, cocok untuk ekspositori. Ya. Teks secara objektif itu, ini teks ini bicara tentang cuaca ekstrim ya, kita meringkas bahwa itu cuaca ekstrim dapat menyebabkan sakit gitu. Kalau deskriptif itu dia lebih menjelaskan bahwasanya, misalnya contoh ya, bahwasanya di Surabaya sedang mengalami cuaca ekstrim yang dikatakan dapat menyebabkan sakit. Itu. Nah, yang berikutnya penyintesisan. Penyintesisan itu ringkasan apa ya, integrasi sebuah teks ke dalam satu teks utama. Sebetulnya ini bagian dari meringkas, tetapi ini lebih sintesis, itu lebih mengambil ide-ide pokok yang sangat utama dalam sebuah teks ya. Nah, ada identifikasi hubungan ya, ada integrasi informasi, ada pengembangan perspektif baru dalam sebuah penyintesisan ya. Nah, sintesa itu dapat kita lakukan melalui pertama menyeleksi informasi, memilih mana yang relevan untuk kita sampaikan ya. Kemudian menyusun ulang mana yang disampaikan dulu, yang kedua, yang ketiga itu mana, barulah kemudian menghubungkan informasi, yaitu bahwa di Surabaya itu cuaca sedang ekstrim. Nah, sudah kayak tadi itu ada, dan menyebabkan mahasiswa sakit, nah itu. Nah, itu ada hubungan-hubungan yang diintegrasikan dari hasil penyintesisan. Oke, baik itu dulu. Sekarang silakan nanti tugasnya lihat di ini ya, di LMS SSO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya.